Silva, seorang mahasiswa ilmu komunikasi yang sangat idealis dan sangat suka menganalisis fenomena-fenomena sosial yang terjadi. Tahta indah terukir prasasti, tata krama terlukis abadi. Valdo, seorang mahasiswa yang juga mengajar kursus di sela-sela waktunya. Ia bijaksana, pembimbing yang baik, dan memiliki pengalaman lapangan. Langit memanggilnya tanah Nusantara. Once upon a time, Ini there was Fai, a princess seorang influencer media sosial yang selalu up to date dengan tren-tren global. Sedikit skeptis, namun terbuka. She spent all her time in the depth of a forest with her 8 little friends. There was a hidden secret place so magical and Val, dangerous at the same seorang time. desainer grafis muda yang tertarik pada budaya This is pop a dan story tradisional. where the culture Kepribadiannya had started. cenderung praktis. And now, let me take you on a journey. So welcome to Wonderland, Indonesia, the sacred Nusantara. Guys, ini ada video influencer pakai baju adat, tapi dia tuh nggak pantas gitu. Ya elah, itu kan cuma interpretasi seni doang, Sil. Lagian kan dia begitu jadi trending. Ya sih. Gue mau ikutin. Tapi menurutku ya itu nggak pantas juga, soalnya kalau di desaku hal kayak gitu tuh malah dianggap udah masuk ke hal-hal yang kayak senonoh gitu loh. Tapi menarik sih, ini kan bisa dilihat bukan tentang budaya atau sekolahnya kan, tapi lebih ke gimana nilai-nilai budayanya itu diinterpretasi sama dikomunikasi. Iya sih. Tapi kan ini kan masuknya ke ranah stereotip dan prasangka. Tapi kan, ya zaman sekarang bro, sekarang tuh udah globalisasi. Kita kan harus lebih fleksibel. Masa iya semua-semuanya harus saklek? Ya fleksibel sih fleksibel ya, cuman kan kita tuh harus tahu gimana cara kita mengenalkan identitas budaya kita kan, gimana kita tuh memperkenalkan itu biar orang tuh lihat budaya kita tuh sopan dan good vibes gitu loh. Bener sih, ini malah jadi tantangan kan buat kita, soalnya jadi perbandingan antara komunikasi nonverbal sama komunikasi tinggi atau rendahnya. Jadi di satu sisi bagi satu kelompok itu benar, tapi sebenarnya bagi yang lain itu belum tentu benar. Guys, coba deh kalian lihat. Kemarin kan aku coba desain logo kan buat pariwisata di desaku. Tapi tuh menurutku tuh ini kayak masih terlalu lokal gitu loh, kayak kurang internasional. Menurut kalian gimana? Kalau menurut aku sih kita perlu strategi adaptasi komunikasi sih. Apa yang menarik bagi wisatawan lokal, terus belum tentu menarik bagi turis asing gitu. Nah, bener tuh Sil. Kita tuh perlu bahasa yang lebih universal. Terus juga brandingnya tuh harus lebih global. Kayak misalnya kayak tren K-pop itu loh. K-pop tuh kan dia mengemasnya tuh bener-bener bagus, makanya dia bisa diterima di global, di seluruh dunia gitu kan. Nah berarti ini nih tentang dimensi budayanya Hofstede. Jadi lebih ngarah ke misal individualis lawan kolektivisme, atau juga misal orientasi jangka panjang lawan jangka pendek. Jadi
gimana cara pandang dan nilai sebuah budaya itu bisa pengaruhin preferensi mereka. Kayak gitu. Oh, I see, I see. Oke, thank you. Jadi kalau nih misalnya aku mau promosi batik, itu bisa nggak kalau misalnya aku combine batik itu kayak jadi jaket modern gitu loh? Itu kan modernitas nggak? Bisa sih, tapi kenapa nggak dua-duanya aja? Kan bisa tuh jadi misal satu yang klasik, satu modern. Jadi dia tuh bisa target pasarnya tuh lebih universal gitu. Bisa dua-duanya kan? Jadi intinya itu bagaimana kita bisa menghargai keberagaman gitu, tapi juga tetap bisa menyampaikan secara efektif. Benar. Karena ini tuh juga bentuk dari seni komunikasi persuasif antar budaya itu sendiri. Jadi gimana kita itu bisa melihat audiens dan juga pesannya. Jadi kita bisa kasih bentuk seninya itu tanpa kehilangan esensinya. Setuju, Guys. setuju. Semangat ya. One day, at another time, a girl will unearth the civilization that has been buried deep for so long. See you on that day.
nggak sih tadi ininya pamerannya bagus-bagus deh. Iya. Nah itu bukti negosiasi budaya. Jadi dari dua budaya yang beda, mereka itu bisa interaksi, bisa juga adaptasi, tapi tetap nggak menghilangkan identitas asli mereka. Ya sih, jadi intinya tuh bukan menghilangkan, tapi cuman hibriditas budaya aja sih sebenarnya. Oh, kayak ini gak sih, kayak K-pop yang lagi viral itu? Mereka kan instrumennya kan modern, tapi mereka tetap memasukkan musik-musik tradisionalnya Korea gitu. Ya. Berarti ini ya, kita sebenarnya bisa untuk gabungin budaya-budaya lokal gitu pakai modern gitu, pakai media-media digital gitu kan, untuk misalnya kayak ngisah-ngisahin kisah-kisah tradisional gitu loh. Bisa banget. Benar. Keren sih, keren. Bagimu negeri jiwa raga kami. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Nama saya Mugiono Kasito. Saya suka pada nari dan saya menari sudah lama, sejak kecil 8 tahun umur saya. Saya menciptakan karya dan sudah puluhan karya yang saya ciptakan. Dan saya sekarang di Mugi Dance, studio Mugi Dance. Setiap tahunnya ada Rain Festival, festival hujan. Diselenggarakan lagi nanti Minggu tanggal 12 jam 10 sampai jam 5 sore. Dari IRF bisa tumbuh bersama di dalam dunia kesenian. Nah keren banget kan? Ini namanya kompetensi komunikasi antar budaya. Jadi gimana caranya kita bisa komunikasi tetap efektif, tapi
kita ngobrolnya sama orang-orang yang dari budayanya beda-beda gitu. Bener sih, bener. Kuncinya tuh bukan hanya teori sih. Sebenarnya apa ya? Kita tuh harus bisa beradaptasi dan fleksibel dalam praktik gitu. Nah, selama gue jadi influencer ini, gue juga baru sadar deh, ternyata media sosial itu nggak cuma soal viral ya, tapi bisa juga jadi media kita buat memperkenalkan kekayaan budaya kita gitu. Iya benar, dan menurutku juga ya desain itu bisa menjembatani kesenjangan antara tradisi sama modernisasi. Setuju. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Sayang sifat tokaan makai go tego gorokan sayang sifat tokaan makai go tego gorokan sayang sajujur you madam ko bisa berparis muda keke muda. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya perjalanan kita tuh masih panjang banget karena Indonesia kan budaya banyak banget ya. Ya pasti tantangan antar budaya juga banyak lah. Nah, tapi setidaknya tuh kita harus tahu gitu pemahaman, empati dan kreativitas. Terus kita bisa menemukan solusinya gitu. Dan juga globalisasi tuh nggak cuman buat melenturkan doang, nggak cuman buat kita jadi fleksibel. Justru globalisasi tuh bisa buat kita untuk memperbanyak, memperkaya dan memperlihatkan budaya-budaya kita ke dunia. Dan pada akhirnya kan ini bukan soal kita melihat global atau yang lokal kan, lebih kepada gimana kita untuk menggabungkan keduanya secara cerdas dan bijaksana kan. Bener. Nah teman-teman, jadi kesimpulannya adalah di era globalisasi yang saat ini merajalela, apapun yang teman-teman lakukan, apapun yang teman-teman kerjakan, kita nggak boleh melupakan budaya-budaya yang kita miliki. Justru dengan adanya globalisasi ini, kita dapat memperlihatkan dan memperkenalkan budaya-budaya kita yang sangat kaya kepada dunia. Soleram, anak yang manis, anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merah pipinya, kampung dan jauh di mata, kunwangsan sebaku hiliang, takkan aja kawan-kawan alamu, sangke basuh yang surya. Nah jadi teman-teman, kesimpulannya adalah apapun yang teman-teman lakukan, apapun yang teman-teman kerjakan di era globalisasi yang saat ini, teman-teman nggak boleh lupa sama kebudayaan teman-teman yang teman-teman tapi mesra. Nah teman-teman, jadi kesimpulannya adalah di era globalisasi yang saat ini, 3. Nah, jadi teman-teman sebenarnya tuh perjalanan dia tuh masih panjang banget karena Indonesia kan budaya banyak banget ya. Terus pasti tantangan komunikasi antar budaya itu bakal ada terus. Tapi setidaknya tuh kita paham hal implementasi, terus empati dan naiknya jangan di situ Silva. Yang kedengeran kentut lu. Sorry. Lu begini aja HP lu. Nah, ya.